Sebelum mulai, mohon di-like, subscribe, dan komen ya. Jika sudah, kita mulai ya teman-teman. Langkah pertama ya untuk membuat program input output di sini untuk bagian judul sebelum bagian judul kita akan masuk ke bagian form 1. Di mana di bagian form satunya di sini saya buat namanya latihan 1. Caranya untuk membuat di sini latihan 1 adalah klik pada formnya ya, form ininya, lalu di bagian teksnya untuk bagian properties kita ganti menjadi latihan 1. Maka di sini akan namanya itu form satunya menjadi latihan 1. Nah, selanjutnya kita akan membuat judul ya, program input dan output. Nah, ini diambil dari label ya. Kita ambil tools yang ada toolbox ini, kita cari label, lalu pindahkan kemari. Nah, di bagian properties untuk teksnya, untuk bagian teksnya di bagian properties kita buat menjadi program input dan output seperti itu. Nah, setelah sudah kita buat ya, namanya program input dan output, langkah selanjutnya kita mau membesarkan tulisannya seperti biasa di bagian font. Di bagian font ya, di sini klik yang titik tiganya ini kita klik. Maka akan muncul di sini. Nah, di sini di bagian fontnya kita pilih aja di bagian fontnya mau tulisannya bebas, tulisannya apa aja. Terus di sini untuk font stylenya kita mau buat bold. Size-nya kita kasih ukurannya bebas, mau ukuran size-nya tulisannya itu berapa. Setelah itu diokekan saja. Nah, langkah selanjutnya setelah sudah dibuat program input, maka di sini ada tulisan input di sini. Nah, tulisan input ini adalah group box ya. Kita ambil di bagian toolbox di sini kita cari tool group box. Nih, ini ya group box kita klik maka kita pindahkan di sini. Lalu bagian input kalau misalnya kita mau buat di sini inputnya seperti biasa di bagian properties kita buat teksnya menjadi input bagian teksnya kita klik menjadi input maka di sini akan diganti. Nah, untuk bagian NIM nama seperti biasa kita gunakan label ya. Bagian toolbox kita cari label. Labelnya diganti label ini label 2 jadinya ya. Label 2-nya diganti NIM, label 3-nya menjadi nama, label 4 kelas, label 5 mata kuliah. Lalu untuk bagian ini pakai menggunakan text box ya. Ini text box, ini text box, dan ini text box. Nah, untuk text box name untuk bagian propertiesnya, di sini name-nya kita ganti txt name, ya, txt name. Selanjutnya untuk text box nama, bagian propertiesnya, teksnya, name-nya kita ganti menjadi txt nama, oke? Untuk kelas, text box-nya, name-nya kita ganti menjadi txt kelas, ya. Selanjutnya untuk mata kuliah di sini kita menggunakan combo box ya. Untuk bagian combo box, untuk bagian propertiesnya, name-nya kita jadikan CMB mata kuliah. Oke, jika sudah selesai, langkah selanjutnya kita ambil lagi group box-nya di tools ya, di bagian tools kita ambil group box, kita letakkan di sini. Nah, di sini untuk membuat input nilainya kembali lagi ke bagian properties untuk teksnya diganti menjadi input nilai untuk menamakan group box kita. Selanjutnya di sini ada kehadiran kuis, tugas, UTS, dan UAS. Nah ini diambil dari label ya, seperti biasa. Selanjutnya yang ini juga diambil dari text box ya. Nah untuk yang ini, untuk text box kehadiran, untuk propertiesnya di sini, name-nya kita buat txt hadir. Untuk kuis, propertiesnya, name-nya kita buat txt kuis. Untuk tugas,
name-nya kita buat txt tugas, text box UTS, name-nya kita buat txt UTS. Untuk UAS, propertiesnya kita ganti name-nya txt UAS. Jika sudah kita buat ya untuk inputan nilainya, maka langkah selanjutnya kita akan membuat bottom-nya. Di mana di sini ada bottom hasil, bottom bersih, dan bottom keluar. Seperti biasa, bottom itu diambil dari toolbox ya. Nah, untuk bottom hasil ya, untuk bagian propertiesnya, teksnya kita ganti dan hasil. Untuk name-nya kita buat bottom 1 saja, nggak usah kita ganti. Langkah selanjutnya untuk bersihnya, bagian propertiesnya teksnya kita buat yaitu n bersih. Untuk name-nya kita nggak usah kita ubah aja, bottom 2 aja tetap. Langkah selanjutnya keluar, teksnya itu dan keluar, name-nya kita ganti bottom 3. Kalau misalkan kalian name-nya ini mau kalian ganti menjadi keluar dan bersih, name-nya mau dibuat di sini menjadi bersih, hasilnya untuk name-nya kita mau buat di sini hasil juga nggak masalah. Yang penting waktu pengaturan di program kita sesuaikan dengan name yang kita buat, ya. Selanjutnya setelah itu kita mau buat outputannya. Output ini dari group box juga, ya, group box. Untuk bagian teksnya dibuat jadi output. Dan di sini ada nilai dan yudisium. Oke. Maka setelah sudah kita edit seperti ini ya, kita masuk ke bagian coding. Double klik bagian formnya. Nah, di sini di bagian form 1, di sini ada txt name ya untuk fokusnya, di mana ada label total dan label yudisium. Lalu selanjutnya di sini ada CMB mata kuliah, di mana kita akan memasukkan di sini CMB mata kuliahnya, yaitu isinya ada IMK, praktek IMK, basis data, dan praktek basis data. Kalau kalian mau menambahkan mata kuliah yang lain, tinggal diketik ulang ya, CMB mata kuliah.items.id add ya, lalu letakkan mata kuliah yang mau kalian tambah. Boleh. Lalu selanjutnya di sini ada coding bottom 1, di mana bottom 1 itu adalah hasil ya. Kalau misalkan tadi name di sini ya, bagian properties, name-nya sudah kalian ganti menjadi hasil di sini, maka nanti di sini private sub-nya itu hasil. Cuman karena ini nggak saya ubah, jadi di sini bottom 1. Oke. Lalu di sini ada perintah di mana ada txt name, label total, dan label yudisium. Untuk rumusnya adalah label total sama dengan hadir dibagi 14 dikali 10. Tugas dikali 20 dibagi 100. Selanjutnya kuis, yaitu dikali 10 dibagi 100, UTS dikali 25 dibagi 100, UAS 35 dibagi 100. Nah, maksudnya di sini untuk kehadiran total keseluruhan itu ada 14. Jadi ada berapa kali dia hadir dibagi total keseluruhan yaitu 14. Dikali 10. Dikali 10 itu adalah berapa dikali ini, maaf ini 100 ya. Nah, lalu selanjutnya baik, di sini ya, tugas berarti tadi ya, tugas yaitu dikali 20. Nah, tugas ini kalau misalkan dia benar berarti nilainya 20 dibagi 100% ya. 20 ini maksudnya kalau misalkan tugas ini, tugas mahasiswa tersebut full, maka nilainya itu terhitung 20% ya, dibagi menjadi 100. Lalu selanjutnya di sini kuis, nilainya itu 10
dibagi 100, UTS nilainya itu 25% dibagi 100, UAS 35 dibagi 100. Nah, selanjutnya di sini ada if di mana label total ya, itu untuk nilai 49,99 itu nilainya E untuk yudisiumnya ya. Jadi nanti di sini pada saat kita menjalankan programnya, pada saat kita mau menjalankan program ini ya, di sini akan menampilkan nilai total nilainya dengan total yudisiumnya. Ini saya besarkan saja biar terlihat. Jadi lalu selanjutnya di sini ada total label total ya, di mana kalau misalkan nilainya 59,99 ya, lebih kecil dari 59,99 maka nilainya D. Untuk nilai lebih kecil dari 64,99 itu nilainya C. Kalau lebih kecil dari 67,49 nilainya C+, lebih kecil dari 69,99 itu nilainya B minus, 74,99 itu nilainya B, 77 ya, 77,49 itu nilainya B plus. Lalu untuk apa namanya lebih kecil dari 75 ya, itu nilainya 79,99 itu nilainya A plus. Jadi kalau misalkan di atas dari itu nilainya adalah A. Ya. Itu untuk bottom hasil kita codingnya. Lalu kita akan masukkan bottom 2, di mana bottom 2 ini ada bersih ya. Di sini ada perintah untuk membersihkan NIM, nama, kelas, hadir, kuis, tugas, UTS, UAS, NIM, dan total ya. Total, nilai total, dan nilai yudisium. Selanjutnya di bagian bottom 3 yaitu ada bottom keluar. Di sini ada perintah bahwasanya kita akan keluar dari program yang kita jalankan. Di mana pada saat kita klik keluar akan muncul keterangan di situ ya, pesan mau keluar nih. Kalau misalkan kita iyakan, maka kita akan keluar. Kalau misalkan no, maka akan lanjut. Oke. Kalau codingnya sudah kita ketik ya, semuanya seperti ini, langkah selanjutnya kita akan menjalankan programnya. Klik run. Nah, di sini kita masukkan NIM-nya misalkan 1800 23 230. Di sini namanya mau saya buat Fukada. Di sini kelasnya yaitu kelas A ya. Di sini mata kuliahnya yaitu mata kuliah IMK. Untuk kehadirannya itu ada 10 kehadiran. Kuisnya saya mau kasih nilai dia misalkan kuisnya 60. Tugasnya misalkan 70. UTS-nya 70 dan UAS-nya itu 75. Maka kita proses hasilnya di sini. Untuk nilai ya, total nilainya 135,170 sekian. Untuk yudisiumnya itu nilai totalnya adalah dia mendapatkan nilai A. Ya. Contoh misalkan saya mau buat di sini kehadirannya itu 5. Untuk UTS-nya rupanya dia dapat 50. Untuk tugasnya dia dapat 60. Untuk UAS-nya dia dapat misalkan 70. Untuk hasilnya itu totalnya 90, ini dapat A. Kita jalankan ya, kita masukkan nilainya. Namanya Nayanika. Kelasnya kelas A atau kelas B aja kita buat. B.
Di sini mata kuliahnya kita pilih IMK, kehadiran saya buat 5, kuis nilainya 10, tugas nilainya 15, UTS nilainya 10, UAS nilainya 15. Untuk hasil di sini adalah total nilai itu 47 ya. Untuk yudisiumnya adalah E. Kalau misalkan saya di sini ubah ya, nilai UTS-nya di sini ada misalkan 30, UTS-nya UAS-nya itu 25, maka hasilnya di sini nilainya D, yudisiumnya. Oke? Kalau begitu untuk program input outputnya sampai di sini. Selamat belajar. Assalamualaikum.